Saya nyenter di situ. Si Rani ngomong, jangan disenter-senterin Dan, nanti dia marah. Marah kenapa? Gue bilang apaan? Saya nggak tahu ya kan, udah saya jalan. Pas saya senter gini, ternyata si Rani ngelihat. Sosoknya ini Kunti, berambut gondrong, matanya itu nyala merah. Kalau saya pribadi sih, saya bukannya takut, bukannya nantangin juga, tapi saya tuh cuman datang ke sini kan yang namanya baik-baik ya. Akhirnya saya bilang, lo aja macam-macam mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama gue Ando, masih di Jembatan Hitam. Seperti di episode sebelumnya, tim Jembatan Hitam sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Langsung kita perkenalan. Halo Bang, siapa Bang namanya Bang? Nama saya Muhammad Zadan Putra. Muhammad Zadan Putra, biasa dipanggil apa nih Bang? Adan. Bang Adan. Bang Adan, sedikit aja Bang. Bang Adan mau cerita tentang apa nih? Ya, jadi gue di sini mau cerita tentang pengalaman gue sama teman-teman gue yang lain di Gunung Gede. Di Gunung Gede. Bang Adan, sebelum cerita, ada gak yang mau Bang Adan promosikan gitu? Entah itu Instagram, Facebook, atau punya usaha apa gitu? Enggak sih. Nggak usah. Oke, kalau gitu mendingan langsung cerita aja Bang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Adan, ya bisa dipanggil Adan aja sih. Gue di sini mau ceritain pengalaman gue di Gunung Gede dan sama teman-teman gue waktu di Gunung Gede. Ya berawal sih sebenarnya dari keisengan doang sih. Jadi gue sebelum ke Gunung Gede ini gue pernah ke Gunung Sindoro sama perahu. Jadi gue ini buat narik temen gue ini buat naik gunung. Jadi gue ngasih tahu foto gue di puncak Gunung Sindoro sama perahu. Akhirnya berawal dari situ, ya kita ngerencanain lah plan buat ngedaki bareng sama yang lain ya. Selama planning itu sih alhamdulillah lancar, tapi pas kejadian ngedaki di Gunung Gede, gue berangkat dari Jakarta ke Gunung Gede itu sekitar pukul 10 malam. Nyampe base camp itu jam 1:30. Yang bodohnya gue ini udah tahu pengen ngedaki ini, gue nggak tidur. Akhirnya yang harusnya ngedaki di pagi hari jadi ngedaki di siang hari. Itu sekitar jam 1-an baru bisa ngedaki. Karena ya yang gue bilang tadi, semenjak udah nyampe di base camp itu kejadian hal-hal aneh itu pun ada. Ya kayak gue pengen bikin simaksi gitu, di belakangin padahal gue udah duluan. Kayak di belakangin gitu, ngerti gue bilang? Di belakangin gitu, kayak orang udah yang baru datang diinin duluan, diselak-selak. Kira karena covid ya kan, jadi harus ada SIM kesehatan, bikin ini banyak sih yang di situ. Berangkat jam 1 siang. Selama pendakian itu dari base camp menuju pos 1 itu masih aman. Jadi sebenarnya tuh pas sudah sekitar 30 menit nyampe pos 2 ini, temen gue yang belakang ini yang dipimpin sama Om Kube ya, itu ketinggalan. Jadi gue mutusin sama temen gue ini yang gue bawa itu sama pemula sih yang gue bilang tadi. Itu yang pemula yang gue bawa itu pemula. Gue bawa pemula itu sekitar berapa orang ya? 4 orang yang pemula. Gue sama temen gue juga sama si Rapi waktu itu. Ya akhirnya kita sepakat ya kan, udah nunggu 30 menit yang rombongan kedua. Udah kita lanjut ke berangkat. Sesampainya kita berangkat ini sebenarnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada apa-apa ya. Cuman pas kita sudah nyampe di pos Surken ya, itu Surya Kencana ya. Pas nyampe Surya Kencana ini, gua ini karena ngeliat nggak tega ngeliat teman gua yang kayak udah capek kan, udah kayak pengen nyerah lah gitu ya, namanya pemula ya. Akhirnya gue mutusin buat bawa keril dia. Akhirnya gue bopong 2 keril,
pas selama perjalanan itu gue udah sampai nama si Rapki. Kalau ada persimpangan jalan tungguin gue kalau gue ketinggalan. Jadi tuh saya di belakang sendirian bang, sendirian. Ya 15 menit pengen nyampe Surkan. Itu sumpah, gue lagi istirahat kan, kalau megang kanan gue istirahat kayak ruku gini ya. Itu kayak ada yang ngedorong bang. Ya, tapi ngedorongnya ini nggak kasar, nggak langsung didorong kayak orang ngejorokin gitu, kayak orang suruh nih maju terus, disuruh lanjut gitu. Karena kan emang saya kalau udah di gunung itu emang nggak mau nyari masalah lah. Akhirnya nyampe di Surya Kencana ya lebih tepatnya, itu sekitar jam 8 malam. Kita sama teman-teman diriin tenda segala macam. Nah pas kita udah selesai ini ada rombongan kita nih yang ke belakang tadi tuh yang ketinggalan datang, tapi cuma berdua teman saya yang datang ke tempat saya. Itu si Keket sama si Elgi namanya. Dia nyampein kalau Sukma ini kesurupan. Jadi si Keket ini bilang kalau Sukma ini kesurupan. Jadi mau nggak mau ya namanya kita ini satu jalan bareng kan, mau nggak mau kan kayak kalau orang temen kita kena apa-apa kita harus udah gitu. Kayaknya udah nggak beres nih, bakalan nggak beres. Ya kan. Tapi yang namanya pemula ya kan, yang ini pas pengen kekeh, pengen tetap ngelanjutin buat ke puncak Gunung Gede. Ya selama kayak gitu saya udah sepakat sama si Raffi buat turun, tapi yang pemula ini tetap kekeh mau ke puncak. Akhirnya saya berunding sama Raffi bilang, ya udah lo kalau emang mau turun ya turun aja, gue backup yang lain. Lo benar, iya. Ya udah kata dia gitu ya kan. Akhirnya dia ngikut juga tuh, dia bilang kayak gitu, pengen nyamperin Sukma ya kan, dia ngikut juga akhirnya ke puncak. Selama ke puncak sih nggak ada masalah apa-apa. Tapi pas turunnya itu banyak kejadian alam. Jadi selama di pos kita udah berberes segala macam, turun. Kita turun itu dari rombongan pertama kita itu turun sekitar jam berapa ya? Jam 3 sore. Turun nyampe pos 3 itu sekitar jam 4, sejam doang sih turun. Pas udah turun itu, rombongan kedua ini, rombongan yang belakang ini sedang lagi menuju ke puncak. Akhirnya kita karena yang rombongan kedua ini udah diriin tenda di pos 3, akhirnya kita singgah dulu ke pos 3 sama yang lain ya kan. Sambil nungguin yang lain-lain nih yang pada pengen ngepuncak. Akhirnya udah nungguin lama, dia udah ke puncak, udah turun ke pos 3, akhirnya baru jalan bareng. Kita turun itu jam habis sisa dari pos 3. Selama pos 3 ini turun ke pos 4 ke pos 3-nya, pos 3 ke pos 2-nya sih. Waduh. Banyak ini sih, banyak kejanggalan. Masalahnya karena saya swiper ya kan, paling belakang. Saya itu sekitar 1 jam pengen nyampe pos 2 Bayangan, shelter disebutnya shelter ya. Itu nggak tahu kenapa saya kayak nabrak batu. Tapi anehnya ini batunya ini kan kalau otomatis kan kalau batu gede kalau kita kesandung apa itu batunya diam dong. Ini gerak, jalan. Di situ saya nggak mikir apa-apa, memang saya kalau udah naik gunung itu nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu. Habis dari situ udahlah, paling batu beneran ya kan atau nggak apa lah, biarin dah, jalannya lanjut terus. Nah pas nyampe pos 2 menuju pos 1 udah tuh, pos 1 Bayang. Nggak tahu kenapa teman saya ini si Rani tiba-tiba jatuh depan saya, nggak ada apa, tiba-tiba langsung blok aja. Saya kaget, lu kenapa Ran? Nggak tahu dan gue kenapa ini dan gue tiba-tiba jatuh. Pas saya lihat kakinya itu sepatunya kan otomatis kan kalau orang nginjak tali sepatu kan kayak yang satunya ini nggak coplot lah ya, tapi yang sini coplot semua, kelepas. Aneh kan di situ, kok begini? Gue bilang udah akhirnya saya iketin. Nah jadi tuh saya baru tahu ternyata si Rani ini lagi head
ya lagi head. Pas sudah ngelewatin pos 1 pengen menuju base camp ya, itu sekitar 30 menit pengen menuju base camp. Saya kan yang tadinya saya swiper, saya gantiin sama si Algi jadi dia yang swiper, jadi saya yang nge-backup si Rani ini. Jadi pas saya nge-backup si Rani ini, saya kan ya namanya gimana ya, namanya pegel ya leher ya kan, kayak ada yang ngegelantungan di situ, gimana sih, berat banget, sumpah berat banget, kayak ada batu gitu ngelimpa di sini. Jadi pas pengen nyampe base camp itu kan, kalau Lolat Putri ya kayak ada sawah, saya nyenter di situ. Si Rani ngomong jangan disenter-senterin Dan, nanti dia marah kenapa ya, bilang apaan, saya nggak tahu ya kan. Udah saya jalan, pas saya senter gini, ternyata si Rani ngelihat sosoknya ini Kunti, matanya tuh nyala merah. Kalau saya pribadi sih, saya bukannya takut, bukannya nantangin juga, tapi saya tuh cuman datang ke sini kan yang namanya baik-baik ya. Karena saya bilang, lo jangan macam-macam sama gue baik-baik kok kesini, nggak ngapa-ngapain. Pas saya ngomong kayak gitu, Rani nangis, entah kenapa ya kan. Akhirnya sampailah ke base camp. Di base camp lah baru tuh cerita, nih si Sukma kesurupan kenapa bagaimana, si Rani ngeliat apaan aja. Dan nggak sampai di situ juga. Pas udah pulang itu kita nyampe base camp itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam kita udah nyampe base camp. Terus akhirnya pergi ke Jakarta itu nyampe jam 2. Berselang dari kita pendakian itu yang udah kelar ya, 3 hari atau apanya, saya sakit. Tapi sakitnya ini aneh, saya kayak tipes. Tapi di sini ini kayak ada yang ngebejek, Bang. Kayak ada ngebejek, bener kayak ada ngebejek. Akhirnya yang namanya saya penasaran ini kan, kenapa sih kok gue biasanya naik gunung kayak gini loh, paling paha doang yang sakit sama apa segala macam. Ini kok sakit banget sini Bang. Akhirnya saya mutusin buat diurut. Akhirnya dilihatlah sama uas saya kan kebetulan bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitulah. Jadi kata uas saya ini, dia tuh ngobrol. Saya nggak tahu uas saya kesurupan atau apa, dia ngobrol sama nih saya. Iya Dan, ini namanya Dewi. Saya kaget di situ. Dewi kapan? Om bilang, Ewa. Ya nih, jadi lo pas naik gunung nih dia ngikut lo. Kenapa ngikut kita? Dia suka sama lo. Suka sama Adan. Iya, kenapa gue suka? Saya juga bingung ya kan, kenapa apa yang suka dari saya ya kan, dia bilang kayak gitu. Nah, jadi nih dia ngikut lo karena dia tuh nggak suka lo dekat sama si Rani. Padahal saya yang sama si Rani ini cuman nge-backup. Iya, nggak ada maksud lain, nggak ada. Tapi kan punya teman saya. Jadi ini ceritanya, dia ini anak sekolah. Dia tuh kayak sakit hati, patah hati gitu. Karena cowok apa-apa, dia bunuh diri di Gunung Gede itu. Nah, karena dia kayak kesepian atau apa. Jadi kata Wak saya nih, lo ini kayak lo punya aura Dan. Aura apaan Wak? Ya pokoknya ada aura yang disenengin sama dia. Dan dia bisa berwujud macam-macam. Entah itu jadi nenek-nenek, wanita cantik, sama kuntilanak. Jadi pas ternyata dia di sini nih, ternyata dia lagi ngegandeng saya. Dan kata Wak saya ini tangannya itu segede pisang Ambon, jarinya, bener di sini. Habis dari situ saya sembuh sakit. Teman saya kena, si Rafki. Kalau si Rafki ini dia kena setan Momo. Kalau setan Momo itu yang saya tahu itu dia tuh pundaknya nggak beraturan. Jadi tuh kayak kuntilanak serem. Jadi pundaknya begini Bang, ngemplek begini ke bawah sebelah. Habis dari situ ama ada si Tante Nyo juga bisa ngeliat, katanya iya bener, katanya setannya itu setan sama yang kayak temen lo alamin, tapi dia nggak nyebutin siapa, mungkin saya kali ya, dan saya nggak tahu. Habis udah sembuh, temen saya si Rani ya, jadi berselang saya sakit dan temen saya sakit, lanjut ke si Rani. Ya, Rani ini sakit sekitar sebulan lebih atau kurang lebih ya, kurang lebih. Itu dia sakit ada yang nempel. Ya, kebetulan karena saya dari majelis ya,
Habib saya yang guru saya lah, Habib bisa ngelihat. Jadi si Rani ini waktu pas di Gunung Gede itu 30% sukma atau jiwanya itu masih tertinggal di Gunung Gede. Ya, si Rani itu. Dari semenjak itu disembuhin lah ya kan. Nah, katanya kata si tantenya O ini yang bisa ngeliat, katanya si Rani harus ngebakar baju yang dia ngedaki. Katanya buang sial atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya itu harus dibuang atau dibakar. Kebetulan yang Rani tempelin si Rani ini sosok genderuwo. Sama persis yang dilihat, kata si Rani sama persis kayak yang dilihat di yang pas saya nyantar itu tuh, dia yang matanya merah, dia ngeliat kayak gitu. Tapi nggak tahu itu cewek apa cowok, saya juga bingung. Dia bilang kuntilanak soalnya ya kan, saya nggak tahu. Tapi dia bilang genderuwo, saya juga nggak tahu. Jadi dari semenjak itu ya dibacain lah sama Habib saya, katanya lo kalau dibilangin jangan naik gunung di bulan Muharram, udah tahu banyak tumbal. Ya namanya pengen ngerasain kali ya, namanya pemula kan nggak tahu. Kira ya udah sih, itu doang sih yang ada di Gunung Gede itu. Wah, ini menarik banget Bang ceritanya Abang nih. Mau nanya, di pas Abang didorong tuh, kan Abang walaupun gak didorong kenceng sama nggak tahu makhluk apa itu, Abang sempat ngeliat ke situ atau gimana gitu Bang, bisa lebih rinci gitu? Kalau ngeliat sih kagak, tapi kalau ngerasain ya Rasanya kayak dia tuh ada di belakang saya. oh gitu ya? Masalahnya waktu pas saya lagi istirahat itu, depan belakang itu nggak ada orang, saya doang di situ. Jadi Abang paling terakhir itu ya? Ya paling terakhir. Didorong. Depan belakang itu nggak ada orang sama sekali. Terus yang Abang juga tadi bilang pernah kesandung batu. Itu maksudnya batunya jalan gitu gimana? Ya jadi aneh aja sih. Jadi kan pas kita kesandung, itu batu langsung gelinding. Jadi kan kesandung kaki kanan, Iya. itu langsung gelinding lewat kaki kiri gitu. Kan Ngelinding, otomatis kalau batu kan nggak gelinding langsung turun gede gitu. ngelindingnya ke kiri. Ke kiri. Gitu. Ya ada sedikit tambahan nih. Jadi kan pas sudah kita pengen nyampe pos 2 ini, pengen nyampe pos 1, kan temen saya ini navigator ya, si Keket. Nah si Keket itu ngitung, kan kalau nggak salah itu kita bawa rombongan itu sekitar 13-14 orang ya. Dari awal yang ngitung 1, 2, dan di bagian terakhir, kenapa si Keket ini berhenti ngomong sama saya 1, 2, 3 bla 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 bla. Pas sudah di 12 bilang oh berhenti dan aman nggak, aman Ket. Di situ saya masih swiper. Kira pas sudah nyampe base camp baru Keket cerita, lu mau tahu gak Dan kenapa pas gue di hitungan nunggu berhenti, kenapa emang Ket? Di belakang lo ada apaan, gue bilang kayak gitu ya saya. Dan ini dulu serius, iya dia buat tongkat, katanya dia pakai baju kayak baju orang dulu gimana sih, kayak kebaya apa sih, kebaya gitu, cuman kerudungnya itu ngembil begitu ke bawah, itu panjang banget sumpah. Tapi ngembilnya itu nggak ke bawah, kan kalau kalian lagi turun ya, harusnya kan kalau ngembil ke bawah itu ngikutin turun ke situ, ini ke belakang. Jadi kerudungannya ini ke kaki tapi ke belakang, kerudungan panjang banget itu sampai nggak kelihatan, kata dia sampai nggak kelihatan. Dan dia ngomong kayak gitu Mas. Udah sih itu kan. Terus Bang yang Abang tersandung batu tuh, Iya. itu maksudnya batu ngegelinding gimana Bang? Jadi kan kalau batu gede itu kan kalau kita kesandung otomatis tuh batu diem aja, paling gelinding ya berapa ya gitu doang. Sedikit gitu ya. Ini gelinding langsung Ngegelinding buru ke kiri, cuman ke kiri. iya langsung itu kayak orang nyambi cuman langsung kencang aja gitu. Kencang aja Iya. gitu Bang, ke kiri. Iya. Oh, Bang, pengen nanya tentang temen lu tuh yang si Rani ya namanya. Si Rani itu kan sempat ngalamin juga tuh kejadian-kejadian aneh. Iya. Dia itu bisa merasakan kayak gitu karena peka atau emang bawaan gitu apa gimana sih Bang? Saya tahu dari mamanya ya, sama teman-temannya, karena dia juga bisa ngerasain peka. Peka juga gitu ya. Dia orang yang gitu. Cuman dia nggak nantang, nggak jeleletan gitu. Dia kalau peka dia takut, nggak ini. Terus sempat
sakit juga sakit. setelah abang. Setelah itu bergiliran terus dari saya, teman saya, si Rani, teman saya tuh 2 yang anak SD, sampai teman saya masuk rumah sakit. Itu bergiliran semua. Semuanya kena semua. Itu dia bisa merasakan gitu karena peka atau karena bawaan dari kecil? Bisa dijelasin gitu bang? Kalau menurut itu sih saya nggak tahu, tapi kata mamanya dia sama teman-temannya sih, dia tuh emang bisa merasakan, tapi nggak tahu itu entah dari bawaan atau dari kecil, saya nggak tahu. Yang penting dia bisa ngerasain. Bisa ngerasain bang ya. Dan juga dia sempat sakit juga tuh. Sempat sakit. Setelah abang dan temen abang tuh. Iya. Itu kurang lebih sakitnya 1 bulan. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Abang pernah nanya gak tuh ke Mbak Rani itu, kalau selama sakit ngerasain hal-hal yang ganjil? Ada. Palanya tuh kayak ada yang becek. Kayak ada yang becek gitu. Iya. Palanya kayak ada yang neken dia tuh. Oh gitu. Terus abang juga sakit nih waktu itu, sakit ya sebelum Mbak Rani. Kan abang disembuhin sama Ya, sama Wah abang ya. Apa yang ditempel gini? Ya, Gue lupa namanya. Yang jadi tuh tahu apa entar kalau ditempel gini? ya, tempelan. Tempelan namanya. Oh. Tempelan. Gue nggak tahu. Oh iya bang, abang kan sempet sakit juga tuh sebelum Mbak Rani. Abang sempet ketempelan gitu di punggung, di pundak. Itu sesosoknya sama gak sih sama yang Mbak Rani ngelihat di sana, yang abang center itu? Beda. Karena si Rani ini kan kata sosoknya genderuwo, dan kalau sosoknya ini perempuan, tapi perempuan ini kok dia nempelin saya ini dalam keadaan cakep. Oh, jadi dia ini bisa berubah-berubah kata wah saya. Ya, bisa berubah jadi cakep, bisa berubah jadi nenek-nenek, bisa berubah jadi pokoknya bisa berubah wujud ya bang. Pokoknya kata wah saya, orang yang ngeliat lo nih dan yang nempel lo ini dan dia bakal lihat, kalau yang bisa ngeliat sosoknya jelek, tapi kalau lo ngelihat apa kayak bisa merasakan dia sosoknya cantik. Kalau abang yang melihat gitu. Iya misalkan. Oke bang, mungkin sampai sini aja kali ya pertanyaan gua. Dan sebelum akhiri cerita kita ini bang, mungkin abang ada yang mau dipromosikan gitu kepada teman-teman Jembatan Hitam? Mungkin kata-kata ya. Oh iya boleh tuh. Jangan menua tanpa cerita, jangan putus asa karena cinta. Jangan menua tanpa cerita, jangan putus asa karena cinta. Oke bang, terima kasih banget bang udah mau mampir ke Jembatan Hitam buat cerita. Sama-sama. Oke, buat teman-teman, jika kalian mempunyai cerita misteri atau ceritanya ingin diceritakan di sini, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @jembatan_hitam. Gue Ando, gue Adan. tetap di Jembatan Hitam.